Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat pola baju ya. Di sini saya akan buat pola dengan model yang sangat simpel ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia lengannya tidak ada jahitannya, langsung mari. Dan ini adalah model yang bukan fit body ya, tapi dia agak gombrong ya. Dan bagian belakang kita tidak menggunakan resleting, tapi hanya bukaan kecil ya. Jadi ada bukaan sedikit di bagian leher belakang ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, ada coakan dikit. Sekarang kita mulai ya. Dan di sini kita akan menggunakan pola dasar yang sudah ada ya. Sini pola dasar belakang sudah saya jiplak ya. Sekarang kita akan memperbesar lingkar dada ya, karena di sini kan model bajunya kan longgar dan bukaannya hanya kecil ya, yaitu pada bagian leher belakang ya, cuma sedikit, jadi bukan resleting yang panjang. Jadi kalau bukaannya cuma sedikit seperti ini, maka sangat penting kita membuat ukuran lingkar dada yang cukup longgar ya, agar memudahkan kita untuk masuk. Di sini saya akan keluarkan 2. Kalau ingin lebih besar juga boleh ya. Ini. Dan kita tidak menggunakan kupnat, jadi kupnatnya kita abaikan. Terus poin yang berikutnya, karena bukaan leher belakang cuma sedikit, jadi kita akan masuk melalui kepala. Juga penting ukuran lingkar pinggang sini, hasil jadi bajunya tidak boleh lebih kecil dari ukuran lingkar dada asli. Walaupun udah ditambah lingkar pinggang di sini, hasil jadi bajunya harus lebih besar dari lingkar dada asli. Misalnya lingkar dada aslinya itu 80, itu sebelum dibuat pola 80 ya. Jadi benar-benar aslinya 80. Nah, hasil jadi lingkar pinggang bajunya di sini dia harus lebih besar dari 80. Tidak boleh misalnya cuma 70. Kenapa? Karena saat kita memakai baju dari atas kepala, nah kalau dia lebih kecil dari lingkar dada aslinya, otomatis tidak akan bisa melewati dada tersebut ya. Jadi nanti bagian pinggang akan menyangkut di bagian dada. Jadi hasil jadi bajunya bagian pinggang ini harus lebih besar dari lingkar dada. Karena di sini bukaannya cuma sedikit, bukan resleting yang sampai ke bawah. Hal ini berlaku juga untuk bagian pinggul ya. Jadi berapa ukuran lingkar pinggang di sini? Untuk lingkar pinggang di sini sebaiknya kita samakan saja dengan yang bagian lingkar dadanya ya. Atau boleh juga kalian bisa abaikan daerah pinggang, kita bisa langsung ke bagian hip ya, karena dia kan tidak membentuk body ya, jadi dia langsung dari pinggang berbentuk lurus ke hip melebar. Jadi kita bisa langsung fokus ke bagian hipnya. Di sini kita turun tinggi hip. Di sini saya turun tinggi hipnya ada 18 ya.
di sini kalian bisa pakai rumus lingkar hip dibagi 4. Nah, ditambah kelonggarannya berapa. Ini tergantung selera kalian. Atau bisa juga langsung kalian perbesar saja dengan dari lingkuran lingkar dadanya ya. Tapi dengan catatan memang lingkar hipnya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya lingkar hipnya terlalu besar, kalian bisa langsung pakai rumus ya. Nah, di sini saya lingkar hipnya adalah 100, berarti 100 bagi 4, dan kelonggarannya saya pakai 5 cm. Berarti 100 dibagi 4, 25 ditambah 5 berarti 30. Berarti ini dia udah lebih besar dari lingkar dadanya ya. Seperti ini. Ini bisa kita perpanjang. Nah, panjang bajunya ini juga tergantung selera ya. Di sini untuk bagian belakang dia lebih panjang ya, saya bikin lebih panjang dari bagian depan. Jadi lingkar panjang baju dari sini saya akan ambil ukuran kurang lebih sekitar 35 cm ya. Dan dia kebentuk seperti ini ya. Berarti bagian depan kan lebih pendek. Bagian sini saya kurang lebih selisih 5 cm. Atau boleh juga 7 cm ya. Dari pinggul kita turun 7 cm. Jadi sebenarnya ini bentuknya sih opsional ya, terserah kalian sukanya seperti apa. Seperti ini ya. Ini untuk bagian badannya ya. Selanjutnya panjang tangan ya. Saya bikin ukuran 37 cm ya. Jadi diukur dari bahu sini kemari saya pakai ukuran 37. Lalu kita bikin siku-siku lebar tangan. Ini juga tergantung selera kalian. Saya pakai 17 cm. Di sini adalah siku-siku ya. Nah, dari sini kita buat siku-siku lagi. Ini juga siku-siku. Nah, dari sini kita ambil ukuran kurang lebih sekitar 8 ya. Ini juga 8. Lalu bisa kita bentuk. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya dirasa kurang bagus, bisa kalian perbaiki sampai bentuknya benar-benar dia enak dilihatnya. Jadi kalau misalnya ini 8 tidak bisa ngepas, boleh kalian geser. Nanti di sini berapa? Ini adalah 13. Seperti ini ya. Dan untuk bagian leher belum saya geser ya. Jadi nanti nunggu badan depannya. Jadi badan belakang sudah selesai ya, kurang lebih seperti ini.
tadi turun, sini turun 8. Selanjutnya adalah badan depan ya. Selanjutnya kita akan membuat pola depan ya. Sini pola dasarnya sudah saya buat. Nah, sebelumnya kita akan merubah ukuran leher dahulu ya, karena bajunya model bukaannya adalah di bagian leher belakang hanya dibuka sedikit ya, bukan resletingnya sampai ke bawah. Maka lingkar leher bajunya tuh harus bisa melewati kepala ya. Jadi jangan sampai kalian membuat bukaan leher belakang seperti ini tapi kalian membuat lingkar leher bajunya itu kecil ya, misal berbentuk bulat tapi nggak melebar. Nah, itu akan sulit melewati kepala ya, jadi harus bisa melewati kepala. Oleh karena itu kita perlu mengukur lingkar kepala. Jadi caranya seperti ini ya. Jadi meteran kita lilitkan di bagian dahi sampai belakang. Cari ukuran yang paling besar ya. Biasanya kan kepala ada yang bentuknya bagian belakangnya lebih menonjol. Nah, itu yang diukur ya. Di sini lingkar kepala yang saya miliki adalah 54 cm. Maka hasil jadi bajunya nanti lingkar kepalanya tidak boleh kurang dari 54. Boleh juga kalian langsung kasih kelonggaran ya, misalnya 54 ditambah 2 cm. Boleh juga tidak, karena nanti setelah kalau ini dibuka kancingnya dia akan melebar, jadi itu menambah ukuran. Sekarang yang bagian leher belakang saya akan coba geser 2 cm terlebih dahulu ya. 2 cm, kemudian kita bentuk. Bagian bawah sini saya tidak ukur berapa, di sini cuma sejatuhnya ya, sebagusnya seberapa. Lalu karena belakang bergeser 2 cm, otomatis yang depan juga ikut bergeser 2 cm. Dan untuk depan, tengah depan sini saya akan turunkan 2 cm ya. Ini opsional ya, kalian bisa turunkan sesuai selera kalian. Kita bentuk. Selanjutnya kita ukur hasilnya ya. Kita ukur leher belakang dahulu. Di sini saya dapat sekitar 10 cm ya. 10. Selanjutnya yang depan saya dapat 15. Berarti 15 ditambah 10 adalah 25. Karena ini baru setengah baju, berarti harus dikali 2. Berarti 25 kali 2 50. Berarti masih kurang ya. Karena kan ukuran lingkar saya tadi berapa? 54 cm. Berarti yang ini harus saya geser lagi. Sekarang saya akan geser menjadi 3 cm. Nah, ini juga berarti bergeser 3 cm ya. Untuk bagian sini tidak saya turunkan lagi ya, karena saya tidak ingin bajunya terlalu turun ke bawah. Di sini kita ukur yang depan, saya dapat ukuran 16, dan bagian belakang
Saya dapat ukuran 11 tambah 16 27 ya, berarti 27 kali 2 udah pas 54. Tidak harus pas ya, kalau misalnya hasilnya ternyata di sini 55 atau 56 ya boleh aja ya, jadi tidak harus dipaskan banget dengan kepala. Yang penting adalah lingkar leher bajunya harus bisa melewati kepala ya. Selanjutnya kita akan kerjakan yang bagian depan. Ini yang belakang berarti udah selesai ya. Bagian depan kita turun tinggi hip ya, turun tinggi hip. Di sini saya akan ambil ukuran sama dengan yang belakang ya, lingkar hip bagi 4 ditambah 5 untuk kelonggaran, berarti 30 saya. Yang bagian dada sini saya bisa disamakan dengan belakang, bisa juga tidak dikeluar juga nggak apa-apa ya. Di sini saya akan keluar 2 cm juga sama. Kemudian kita tarik garis. Selanjutnya tangan kita samakan dengan belakang ya. Tadi tangan di sini saya adalah 37, berarti harus disamakan. Kemudian kita bikin siku-siku. Saya juga samakan dengan yang belakang, ini 17 ya. Kemudian kita bikin garis siku-siku ya, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan ukur bagian ini ya, dari sini kemari berapa ya. Jadi sini saya sebut N ya, N, di sini 12. Ini disamakan agar saat jahit kita ketemu ya. Selanjutnya kita akan ukur lengkungan ini. Sampai batas yang tadi pertemuannya. Di sini kurang lebih 14 ya. Sampai sini ya. Selanjutnya bagian belakang sini ya, titik ini kita ukur sampai ke bawah berapa, bagian sampingnya ya. Sini 27. Nah dari titik sini kita juga sama 27. Nah model yang dipakai kan seperti ini ya, bagian depan dia lebih pendek dari belakang. Nah yang ini bisa kalian tarik garis lurus atau bisa juga kalian lengkungkan ke atas. Misalnya di sini saya hanya akan bikin lurus saja ya. Nah, seperti ini ya. Jadi polanya simple ya. Ini bagian sini M, ini adalah M aksen. Sampai sini paham ya. Nah ini bisa kita beri warna ya.
bagian tengah belakang kita akan buat lipatan ya. Jadi kan dia bukaannya adalah di leher atas. Nah itu nanti yang akan dibelah, tapi dia bajunya adalah lipatan potongannya. Seperti ini ya, dan saya akan buat lapisan belakang ya. Di sini saya lapisannya 4 cm ya, tergantung selera kalian ya. Besarnya lapisan itu disesuaikan dengan keinginan kalian, bagusnya seberapa. Kalian juga bisa buat tanda batas untuk bukaannya ya, seberapa panjang. Biasanya panjangnya antara 7 sampai 10 cm. Nah, kalau misalnya kurang panjang berarti kita geser ya. Di sini kan saya bikin kurang lebih sekitar 10 cm. Berarti lapisannya digeser menjadi di bawah 10 cm ya. Seperti ini ya. Jadi besarnya lapisan ke bawah ini disesuaikan dengan ukuran bukaannya ya. Sekarang pola depan. Pola depan juga saya buat lipatannya. Boleh juga tidak lipatan ya, misalnya ada jahitan sambungan. Ingat ya, kalau jahitan sambungan berarti motongnya bagian sini harus diberi kampuh ya, karena kan pola ini belum termasuk kampuh. Jadi kalau tengah depan bukan lipatan, motong bahannya harus dikasih kampuh. Dan lapisan juga saya buat ya, belakang 4 cm, berarti sini juga 4 cm. Oke, udah selesai ya. Jadi kurang lebih seperti ini polanya ya. Nah ini akan saya buat menjadi 2 baju ya. Jadi saya akan menjahit 2 baju dengan pola ini dengan jenis bahan yang berbeda. Untuk bahan pertama saya akan menggunakan bahan katun. Nah ini untuk bahan katun saya ininya tangannya akan sepanjang ini ya, tetap sama. Di sini mungkin bagian belakang akan saya kurangin sedikit ya. Untuk bahan yang kedua saya akan menggunakan jenis silk. Dia bahannya bahannya agak licin dan halus. Nah, untuk yang bahan silk
Bagian tangan di sini saya akan jadikan peplum ya. Dan dia akan tetap sepanjang ini. Nah, untuk yang peplum sini kita akan buat ya. Kita akan membuat peplumnya. Di sini saya akan ambil ukuran peplumnya 8 sampai 9 cm ya. Kita buat 9 cm saja. Seperti ini ya. Sini juga sama. Seperti ini ya. Berarti ini kita jiplak dahulu. Nah, ini bisa kita buat garis-garis ya. Sini peplumnya saya dan dia disambung ya. Ini saya akan bagi berapa banyak dibaginya tergantung selera kalian ya. Kita akan jiplak ya. Bagian belakang kita beri tanda ke atas. Untuk bagian depan kita pakai warna pink untuk membedakan ya. Kalian tidak harus beda warna. Ini agar kalian lebih paham saja ya. Ingat ya, tanda kuping ini adalah artinya pola akan disambung dengan pola lainnya ya, pola pasangannya. Sini sudah saya jiplak. Dan sini saya udah beri tanda panah ke atas ya. Berarti yang ini adalah bagian bawah. Nah, kita gunting yang bagian bawah. Digunting tidak putus ya. Seperti ini. Kita buka ya, dan sebaiknya setiap bukaan panjang besarnya sama ya. Kalau ini 3 cm, berarti ini juga 3 cm, agar gelombangnya sama. Ini juga sama. Yang tanda kuping ketemu tanda kuping ya. Jadi seperti ini ya. Ya,
mungkin kalian belum paham apa itu peplum ya. Peplum itu model yang bentuknya melebar dan bergelombang ya, seperti rok lingkaran. Nah, rok lingkaran itu juga termasuk dalam rok peplum ya, karena dia bentuknya bergelombang dan di bagian atasnya tidak ada kerutan. Jadi model kerutan sama model peplum sedikit berbeda ya. Jadi kalau peplum itu bagian atasnya biasanya tidak dikerut dan dia bagian bawahnya melebar seperti ini, jadi seperti lingkaran. Nanti dia hasil jadinya akan bergelombang. Jadi saya akan untuk baju satunya bagian tangan sini saya akan bentuk peplum. Sekarang kita warnai ya. Berarti ini adalah pola yang akan dipakai untuk baju yang menggunakan tangan peplum ya. Berarti ini satu ya, udah satu lembar ya. Berarti tidak ada lagi jahitan di bagian pertemuan pola depan dan belakang. Jadi motongnya 2 lembar, yaitu untuk bagian tangan kiri dan tangan kanan. Seperti ini ya. Ini adalah peplumnya. Sekarang kita akan bahas cara jahitnya ya. Cara jahitnya saya tidak perlu praktekkan ya, karena ini modelnya sangat simple. Tapi saya cuma cukup menjelaskan saja. Jadi setelah kalian potong, bagian depan adalah lipatan atau boleh juga potongan. Kalau potongan berarti di depan ada kampuh ya. Dan bagian belakang adalah lipatan. Nah, ini disambung dahulu ya. Jadi kalau bagian depannya putus ya disambung dahulu. Selanjutnya adalah menyambung bagian bahu. Bagian bahu dan tangan, bagian depan disambung dengan bahu tangan bagian belakang. Kemudian bagian kemari ya. Seperti ini. Nah, ini juga disambung. Untuk bagian yang melengkung ini, jika kalian menggunakan jahitan obras, kampuhnya jangan terlalu besar ya. Maksimal tuh 1 cm kampuh setelah diobras ya. Karena kalau besar, bentuk lengkungan sini dia tidak bisa belok, akan terlihat jelek ya. Jika kalian tidak ingin menggunakan obras, kalian bisa memakai jahitan stick balik. Ini sudah diajarkan di video sebelumnya, atau kalian bisa lihat pada link yang ada di kolom deskripsi. Setelah badan disambung, baru bisa kalian kerjakan yang bukaan leher belakang. Ini juga sudah diajarkan pada video sebelumnya ya. Kalian bisa lihat juga linknya di kolom deskripsi. Kalau yang menggunakan peplum, berarti potongan tangannya cuma sampai sini ya. Potongan ini yang bawahnya berarti yang di ini. Nah, jadi untuk menyambung ke badannya, bagian sini sama sini dijahit terlebih dahulu, digabung, baru bisa gabung ke badannya. Sampai sini paham ya? Sekarang saya akan tunjukkan hasil jadi dari 2 baju yang sudah saya buat ya. Dan kalian bisa akan lihat perbedaannya karena kedua baju tersebut memakai jenis bahan yang berbeda. Kedua baju ini dia mempunyai pola yang sama ya. Nah, yang beda hanya pada ujung tangannya. Untuk yang baju ini saya buat tangannya dengan model peplum. Ini bagian bawah tangannya nih, ini peplum ya. Jadi kurang lebih seperti ini, dia melebar di bagian bawah, tapi di atasnya sini tidak ada kerutannya.
ini ya. Besarnya gelombang tergantung dengan berapa besar polanya dipecah ya. Jadi kalau semakin besar dipecahnya, berarti dia akan semakin besar pula gelombangnya. Perbedaan yang mendasar pada kedua baju ini bukan sekedar hanya warna dan motifnya ya, tapi karena bahan atau tekstur bahannya itu berbeda. Untuk yang baju ini saya menggunakan bahan jenis silk ya, seperti ini ya. Sedangkan untuk baju yang ini saya menggunakan bahan katun dan pola dan ujung tangannya saya bentuk biasa saja ya. Dan ini katunnya juga bukan katun lembut ya, dia masih terlihat agak kaku. Tapi ini keduanya menggunakan pola yang sama ya. Jadi dari sini kalian bisa lihat ya, dua baju ini dengan menggunakan pola yang sama, dia terlihat mempunyai vibe yang berbeda ya, atau mempunyai kesan yang berbeda ya. Seakan-akan ini memakai pola yang berbeda. Hal ini dikarenakan kedua baju ini dia menggunakan bahan yang berbeda dengan tekstur yang berbeda. Jadi dari kedua baju tadi kita bisa lihat ya, atau ambil kesimpulan bahwa penggunaan bahan yang berbeda pada dua baju dengan model yang sama akan membuat keduanya memiliki vibe atau apa ya, kesan yang berbeda walaupun pola yang digunakan sama. Jadi jika kalian ingin mencontoh sebuah model baju, kalian juga harus perhatikan bahan yang akan digunakan agar hasilnya terlihat sama dengan model contoh yang kalian pakai ya. Jadi belum tentu pola kalian yang salah. Kenapa misalnya hasilnya kok tidak sama dengan yang kalian inginkan? Jadi belum tentu polanya salah, bisa saja karena bahannya yang tidak sesuai ya. Jadi sampai sini paham ya. Jadi untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya atau pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.